kita tidak bisa berharap dari PAD kita yang sangat kecil, kemudian kita punya sumber-sumber lain juga sangat kecil, tetapi harus ada upaya-upaya, harus ada langkah-langkah strategis lainnya yang kita lakukan sehingga bisa menambah. Nah, itu bisa dilakukan hanya kalau kita punya jaringan yang baik, punya akses yang baik ke pusat, dan itu saya pikir sudah dimiliki oleh APRD. Ya. Kenapa mungkin suatu daerah itu pembangunannya begitu lama, dananya itu memang sudah ada rumusan. Dari jumlah luas wilayah, jumlah penduduk sekian, kau punya anggaran sekian. Begitupun dengan DAU ya. Nah, tapi ada lobby-lobby lain itu yang berkaitan dengan dana transferan lain di luar dan DAU. Ini yang mau kita perankan jaringan-jaringan politik yang ada di tingkat provinsi dan di tingkat pusat. Karena ada 6 menteri dan ratusan anggota DPR RI dari Golkar dan PKB. Dari Golkar dan PKB, bagi Bapak berdua itu menjadi kekuatan. Lanjut ke pertanyaan berikut. Bapak punya potensi, punya kelebihan, dan bagi saya itu sesuatu yang menjadi pembeda. Soal Tante Nela Paris langsung menyentuh persoalan rakyat atau hak dasar masyarakat. Bapak punya jaringan kuat ke pusat. Persoalannya ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa masa jabatan kepala daerah hasil pilkada 2020 itu sangat singkat, sekitar 3,5 tahun. Kemudian kita pun sudah menghadapi realita bencana non alam ini yang tidak tahu kapan selesai. Bagaimana semua hal yang mimpi-mimpi besar itu bisa diwujudkan dalam kondisi yang seperti ini? Atau mungkin ingin meluruskan? Saya jawab ya, nanti ditambah oleh Bapak Arias. Berkaitan dengan isu seperti itu, kita kembalikan lagi begini Ade. Untuk rencana di setiap daerah itu, mau baik di tingkat kabupaten, provinsi atau pusat, itu ada yang namanya perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ya. Jangka panjang itu sekitar 20 tahun, itu dari 2015 ke 2025. Ya. Jangka menengah itu satu periode 5 tahunan. Ya. Terus jangka pendek itu adalah rencana tahunan. Ya. Sekarang kalau misalnya isu yang berkembang 3,5 tahun, ya, berarti mungkin pendekatan kita adalah pendekatan jangka pendek. Ya. Bagi saya, mau 3,5 tahun, mau 10 tahun, tapi kalau pemimpin tidak punya komitmen, tidak akan ada perubahan. Ya, itu tidak akan perubahan. Kita katakan kalau benar 3,5 tahun, kita ambil pendekatan tahunan. 2021 bisa kita eksekusi dengan cara apa? Melalui pendekatan di perubahan anggaran. Bisa kita lakukan itu. Kita cicil program APRB, ya. Untuk tahun pertama. Nah, untuk tahun pertama tidak seluruh itu. Kenapa? Karena masih berkaitan dengan pemimpin yang ada sekarang ini. Oke lah, sidang sebentar lagi berjalan untuk anggaran 2021. Tapi ada hal-hal yang mungkin kena kemendesakan waktu dalam waktu 3,5 tahun, kita bisa saja bernegosiasi di DPR. Pak, jangan marah Pak, ini 3,5 tahun ini. Ya, kalau bisa ini kita di perubahan anggaran itu coba sisip dengan beberapa program APRB, bisa. Ya, itu. Tapi kalau menurut saya itu soal niat, niat dan tujuan kita ini 3,5 tahun itu juga menurut saya sudah cukup. Ya. Dan untuk jangka waktu ini debatable, ya. Debatable ya. Dan negara ini kan berjenjang, semua ini diputuskan oleh pusat. Kemarin bilang 2024 pemilihan serentak, ada yang bilang 2027, ada yang 2026. Malah wacana tunda ke 2027. Ya. Berarti semakin panjang. Ya. Kalau ada yang menjual isu bahwa ini hanya 3,5 tahun, saya rasa itu sebuah pembodohan. Ya. Bagi saya 1 tahun kepemimpinan itu saya bisa eksekusi, 2 tahun apalagi sampai 5 tahun itu kita bisa eksekusi. Sangat bisa. Ya. Karena perencanaan ini tentu akan apa? Akan ada nanti dalam RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan juga masuk dalam rencana tahunan. Itu kita diskusi bersama yang dirumuskan oleh bupati dan wakil bupati, apa-apa yang dijanjikan kepada masyarakat, kita duduk bersama dengan DPR. Sudahlah, kena 3,5 tahun, misalnya 3,5 tahun ini yang mau kami capai ini dalam 3,5 tahun ini. Dan evaluasi jelas, tiap tahun kita lakukan evaluasi, namanya LKBJ. Kita bisa tahu dari situ ukurannya berhasil tidak. Benar sekali. Itu yang mau saya sampaikan. Mungkin Bapak Anda bisa tahu. Baik, saya mau tambahkan, dalam konsep pembangunan daerah itu kan ada pembangunan jangka menengah ya. Yang rencana pembangunan jangka menengah daerah yang ada, yang di situ 5 tahun. Nah, konsep 2015-2020 ini kan sebentar lagi selesai. Sedangkan 20 sampai 25 kan nanti akan dibahas. Nah, bagi saya 5 tahun atau 3,5 tahun tidak ada masalah. Tergantung dari siapa pemimpin.
apakah pemimpin itu mau berpikir biasa-biasa saja, mau berbuat biasa-biasa saja? Itu jangankan 3,5 tahun, 5 tahun pun akan tetap sama saja. Iya. Tetapi kalau pemimpin yang inovatif, pemimpin yang punya kreativitas tinggi, Berani. yang punya komitmen tinggi, pemimpin yang jujur dan melayani, 3,5 tahun dia bisa berbuat dan itu bisa berarti. 3,5 tahun tetaplah sebuah waktu. Bisa sangat berarti. Sangat Itu berarti. sangat tergantung daripada pemimpin itu sendiri. Oke, baik, luar biasa sekali. Itu bagi saya. Jadi kalau misalnya bilang 3,5 tahun ada info-info bahwa itu nanti tetap mereka ya, itu bagi saya ya disampaikan Pak Rai tadi bahwa itu proses pembodohan dan pembohongan sebenarnya. Iya. Itu bagi saya. Ya, Pertama dari sampai kepada kesimpulan itu pembodohan atau itu sebenarnya pengalihan isu, konsentrasi masyarakat melihat hal-hal objektif kemudian berubah setelah melihat ada isu seperti itu. Itu sampai pada kesimpulan itu. Jadi ada beberapa hal ya tadi kalau saya tangkap. Pertama, isu soal 3,5 tahun ini masih belum pasti. Ya, masih diisukan dia bisa ke 2027. Kemudian hal kedua itu soal komitmen, ketulusan dan keberanian pemimpin. Jadi sebenarnya semua hal bisa bisa. dilakukan. Pemimpin berinovasi tinggi, saya yakin itu bisa. Pertanyaan berikut lebih mengerucut. Ya. Jadi ada isu yang berkembang di masyarakat, mumpung Bapak berdua ada di sini, saya bisa sampaikan untuk mendapat jawaban. Saya ingin bertanya Bapak, selama ini ada banyak yang berkembang di masyarakat bahwa ada banyak sekali kelompok-kelompok tani, ternak, kemudian indikator keberhasilannya itu tidak nampak. Nah, Bapak sendiri 3 periode di DPRD. Saya berpikir tahu banyak hal tentang persoalan ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan hal apa yang menjadi kendala atau apakah isu ini tidak benar? Jadi begitu. Terkait kelompok-kelompok ya, baik itu kelompok ternak atau kelompok nelayan, kelompok lansia misalnya. Nah, ini kalau dari sisi aturan ya, itu diperbolehkan ya, termasuk bantuan-bantuan yang bersifat kelompok. Ya, jadi diperbolehkan, dan penekanan APRB ke depan mungkin penekanan pada pendekatan kelompok ya. Apalagi aturan itu memungkinkan itu ya. Biasanya bantuan-bantuan sudah ini ya, mungkin yang perlu kita rubah ke depan ini, yang perlu kita tingkatkan itu ya, ketika ini sudah ada kelompok, pendampingan itu penting ya. Pertama, ketika dana ini mau dicairkan, kelompok di bawah ya sudah disiapkan tidak secara benar ya, baik itu misalnya tujuan mereka mau mencapainya, misalnya mau bantu misalnya katakan bibit misalnya ya, lahannya sudah ada tidak, siapa yang mendampingi ini ya. Makanya kami juga sampaikan di mana-mana itu, ketika kalau masyarakat mempercayakan APRB, salah satu hal soal tenaga pendamping itu perlu ya. Kita harus rekrut ya, kalau bisa tambah rekrut tenaga pendamping berupa PPL. Sekarang pendekatannya apakah pendekatan misalnya pendekatan wilayah administrasi desa ya, atau pendekatan luas lahan misalnya. Nah, itu kita bisa sebut. Kalau soal pendekatan luas lahan dihitung saja ya. Soal kira-kira yang mau pelihara ternak ini ada berapa ratus orang, yang nelayan ini berapa ribu orang ya. Kalau dalam pendekatan penilaian misalnya khusus nelayan 100 nelayan 1 pendamping ya, tinggal dihitung. Kalau 1000 nelayan berarti ada 10 pendamping. Begitupun dengan lahan sawah misalnya, ada berapa ratus hektar, berapa ribu hektar ya. Pakai pendekatan itu ya, kita lagi ini apakah pakai pendekatan administrasi misalnya, pendekatan desa misalnya ya, atau pakai pendekatan luas lahan ya. Jadi, yang terjadi itu, boleh saya berikan gambaran itu ya, yang terjadi misalnya saya ambil contoh karena saya dari Dapil 5 Pejawa Utara Soamolo Meze, khusus untuk Pejawa Utara itu satu kecamatan dua pendamping, dan itu menurut kami sangat sedikit ya. Kenapa tidak? Kalau misalnya wacana kita pendekatan administrasi, berarti pakai pendekatan desa. Di sana ada 12 desa, berarti kita butuhkan sekian itu. Kalaupun pendekatan luas lahan misalnya, kita tinggal hitung lagi, berarti harus lebih dari 2, tidak boleh hanya itu ya. Jadi apakah Bapak sedang mengatakan bahwa yang menjadi hambatan terbesar selama ini itu persoalan kelembagaan dan sistem manajemen pemberdayaan ini yang belum itu yang menjadi komitmen ke depan barangkali. Saya tambahkan. Baik, jadi dalam konsep pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun itu kenapa diperlukan? Salah satunya adalah untuk mengevaluasi. Jadi untuk mengevaluasi sejauh mana ya hal-hal yang telah dilakukan, yang telah berhasil oleh pemimpin terdahulu, dan itu menjadi bahan evaluasi bagi pemimpin baru. Dan di situ kita akan melihat bagaimana dengan bansos, kan begitu.
oh ini salah, ini harus bikin seperti ini. Dan itu pasti akan menjadi perhatian utama kami dalam melakukan itu, berdasarkan evaluasi di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015-2020. Itu pasti akan menjadi titik tolak untuk bagaimana kegiatan-kegiatan atau perencanaan selanjutnya berkaitan dengan bansos. Ya, jadi itu. Baik. 2 pertanyaan terakhir. Bapak ini, kalau menurut saya punya kelebihan masing-masing. Saya ingin tahu kejujuran. Hal apa yang unik atau yang hebat dari seorang Bapak Ande Paru? Hal apa yang unik atau hebat? Baik, terima kasih Ade ya. Ini saya omong apa adanya ya. Saya mengenal Pak Ande ini sudah lama. Hal unik yang saya dapat dari Bapak Ande itu pertama orangnya disiplin dan apa yang disampaikan yang keluar dari mulut seorang Ande Paru itu tidak pernah berubah, tegas ya. Dan ini menurut saya ini dibutuhkan untuk membangun Ngadani. Ketegasan itu perlu, kedisiplinan juga perlu ya. Ada juga yang lain, yang kelebihan yang lain tuh dia terstruktur orangnya Ya, sistematis. Ya. Dan ini juga dibutuhkan menurut saya ya. Ya. Sehingga dalam pencapaian program, kalau kita kaitkan dengan program untuk membangun Ngada ini, kalau tidak struktur repot ya. Bisa saja mimpi malam, besok kita buat lain ya. Dan ini tertanam pada sifatnya Bapak AP, dan saya rasa ini sangat bagus. Mengapa saya harus memilih AP? Itu salah satunya ya. Saya ditawari beberapa calon, tapi artinya saya pada akhirnya memutuskan Bapak AP. Salah satunya kelebihan di situ ya. Selain niat dia untuk membangun Ngada ya. Dan sikap yang tidak berubah-ubah itu malah ditunjukkan ya. Sudah dari 7 tahun lalu menyiapkan diri untuk maju dan tidak pernah berubah. Begitu. Kalau Bapak sendiri melihat apa yang unik dari seorang Bapak RB? Ada 2 hal yang saya lihat, Pak Rai. Pertama, ada 2 hal yang saya lihat. Yang pertama dari rekam jejak. Pertama dilihat dari rekam jejak sebagai anggota DPR, artinya bisa 3 kali berturut-turut ya, 3 periode. Itu bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. Nah, luar biasa ini tentunya ada hal-hal yang sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan dengan masyarakat. Itu yang saya melihat. Jadi dari dapilnya beliau, saya melihat bahwa itu. Terus kemudian yang kedua, saya simpati dengan beliau ini karena dukungan keluarga juga. Keluarga dari Ibu Din juga anggota DPR. Sama 2 periode. Jadi saya pikir ini hebat. Nah, kemudian yang paling prinsip lagi bagi saya selalu melihat seorang, Pak Wakil ini kan pemimpin. Ya. Saya selalu pemimpin itu, saya selalu kalau mau cari pemimpin itu harus lihat yang pertama itu dia harus menjadi panutan. Itu yang pertama, harus menjadi contoh, harus memberikan keteladanan. Terus kemudian kedua, seorang pemimpin itu harus punya rasa empati. Ya, rasa empati melihat orang, anak-anak yatim piatu, melihat orang susah, bagaimana kita merasa seperti mereka. Melihat masyarakat petani yang selalu miskin. Dan itu ada di Ya, Pak RB. itu ada Pak. Jadi pertama itu panutan. Kedua empati. Terus yang ketiga beliau ini kan orang melayani. Melayani. Kenapa melayani? Coba bayangkan sudah 3 tahun suami istri selalu melayani masyarakat. Saya lihat Saya boleh tambah sedikit ya. Nah, Ade tidak menanyakan kesamaan kami dua ya. Ya, kesamaan. Ya, silakan. Ya, setelah kami berjalan, ya saya tidak tahu Bapak apa. Kalau saya saling belajar. Ya, kesamaan kami ini orangnya sederhana apa adanya. Saya bisa melihat itu. Apa adanya sederhana. Yang kita sampaikan itu ya itu. Nah, kalau memang hal-hal yang kami janjikan kepada masyarakat kami mau sampaikan dan ini tidak bisa tercapai, tidak bisa kita lakukan, ya, sebaiknya tidak usah kita sampaikan itu. Nah, kemudian punya inovasi. ya. Beliau itu inovasi tinggi. Pemimpin harus inovasi. Saya menjelaskan ini kenapa saya tertarik dengan Mbak. Harus inovasi. Kemudian beliau ini pintar, ya, pintar luar biasa. Pernah dosen, pernah segala macam. Ya. Oh, pernah dosen Bapak Pernah dosen, pernah kerja dengan lembaga luar negeri. Ya. Terus kemudian ada lagi yang paling penting itu adalah punya integritas. Ya. Punya integritas itu pemimpin paling penting.
punya integritas. Jadi nilai-nilai integritas tuh yang tertanam dalam seorang pemimpin tuh yang pertama sekali adalah kejujuran. Ya. Itu paling utama adalah kejujuran. Kejujuran, kemudian kerja keras, gitu. Tanggung jawab, disiplin. Kalau ini saya lihat ada. Makanya Kerja itu keras. menjadi daya tarik Ya, yang integritas itu. Terus kemudian yang berikut apa deh? Dia tuh sangat ya hebat. Yang terakhir itu normatif. Semua berjalan di atas aturan. Saya selalu melihat itu. Kalau pemimpin sudah selalu normatif, kenapa aturan itu dibuat untuk melindungi pemimpin dan rakyatnya? Ya. Jadi tidak bisa kita tabrak aturan. Saya selalu melihat dengan jeli, oh ini cocok. Benar. Ini saya harus ambil jadi ini ada dua hal itu. Terakhir ini Bapak, Ya. saya lihat Bapak berdua ini chemistry-nya dapat. Di mana-mana tampil selalu kompak. Benar-benar kompak, bisa saling guyon ya, orang Jawa bilang guyon, kelakar. Sampai habis-habisan kelakar. Bapak bilang minta maaf Bapak, Ya. ini yang saya tangkap. Ya. 1 meter kotor, terus baku ganggu balas. Kok begitu akrab sekali? Ya. Apakah kemesraan ini bisa sampai 5 tahun? Atau bagaimana Bapak berdua? Ya, saya pikir itu yang perlu dijawab, itu wajib hukum. Itu harga mati harus. Karena ini rumah tangga harus harmonis. Jadi kekompakan itu yang menentukan Itu yang kesuksesan. menentukan. Nggak ada bisa berantakan kalau bupati jalan sendiri, wakil jalan sendiri. Dan itu sudah dipertimbangkan secara matang dalam keseharian kami selama ini. Sudah hampir setahun kami berjalan. Dan itu sudah saling tahu bahwa ini memang Jadi kalau saya lihat dari chemistry ini memang mesra. dan itu memang itu menjadi salah satu pertimbangan utama juga. Ya. Pertimbangan utama. Percuma kalau saya sebutkan tadi dia pintar tapi tidak gini ya, tidak bisa Ya. juga. Ya, benar, Banyak chemistry hal. tadi. Itu tidak bisa hanya pintar saja, tidak ada hal-hal lain. Chemistry, kalau soal chemistry ada, saya rasakan itu sebuah proses yang alamiah. Tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat. Ya. Beda ada. Kalau misalnya chemistry itu kita lakukan karena pencitraan, itu akan beda. Beda, jatuhnya tidak Ya. pas. Auranya tidak ada. Nah, saya boleh katakan seperti itu. Kalau chemistry itu dilakukan secara alamiah apa adanya, itu auranya ada. Nah, dan terkesan tidak dibuat-buat, memang seperti itu. Ya, dan saya boleh sombong, kombinasi kami ini sangat pas lah. Memang kita yang melihat dari luar itu seperti itu. Kita berharap ini menjadi kekuatan Kekuatan yang itu modal utama. totalitas. Ya. Oh terakhir sebelum saya lupa, apa garansi buat masyarakat? Misalnya dalam 5 tahun ke depan, di tahun terakhir ada banyak hal yang tidak tuntas, siap untuk tidak dipilih. Ya. Apakah siap Bapak berdua sebagai garansi? Oh, saya memang sudah siap itu. Saya memang prinsip saya kalau saya 5 tahun ini saya mundur. Saya akan mundur. Kalau tidak tuntas siap. Saya akan mundur. Dan kita lihat nanti begini. Jadi dalam perencanaan itu memang tidak semua pasti terrealisasi. Ya, benar. Ya. Tidak semua terrealisasi. Tapi nanti kita lihat, kita akan evaluasi. Sudah sejauh mana ini, kendalanya apa segala macam. Tapi perencanaan tetap kita buat. Nanti kan dievaluasi. Tetapi kalau ada hal-hal khusus yang berkaitan, yang sifatnya sangat mendasar, kemudian kita Sensitif. tidak lakukan dan gagal, maka konsekuensinya siap mundur. Itu garansi buat Ya, siap mundur. Untuk apa kita maju kalau kita gagal? Itu Ya. prinsip. Itu saya siap mundur. Bahkan bila perlu belum sampai 5 tahun siap mundur. Oh ya, satu lagi sebelum saya lupa, Bapak kebetulan sedang di Bapak mungkin mau tambahkan? Iya, tadi ada satu hal tadi yang ditanyakan soal kesehatan pendidikan ya. Memang ini hal ini juga perlu mendapat perhatian ya. Jangan sampai kita salah persepsi ketika fokus kami di Tantenela Paris dan internet nelayan dan pariwisata, berarti mengesampingkan sektor-sektor lain atau dinas-dinas lain yang mungkin ya bisa selama ini sudah berjalan tapi masih bermasalah. Kira-kira sikap APRB seperti apa? Ya. Sikap kami jelas ya. Hanya penekanan ketika brand kita adalah Tantenela Paris, tidak mengesampingkan di dinas-dinas lain ya. Tetap bisa lakukan itu ya. Kalaupun ada dinas-dinas yang menurut kami dianggap bermasalah, menurut masyarakat dianggap bermasalah, menurut kepala dinas dianggap bermasalah, mengapa tidak kita juga Bikin perbaikan. ya perbaikan atau juga kita lakukan konsentrasi yang penuh ke arah situ ya. Satu hal misalnya ya, soal pelayanan kesehatan ya. Tenaga dokter harus standby, tidak boleh ada lagi yang harus mengeluh sana, harus rujuk ke sana, sudah ke sini. Nah, masyarakat ya keluarkan uang 200-300 ribu itu menurut masyarakat itu besar, sangat besar ya.
ditambah lagi dengan pelayanan yang berbelit-belit, itu tidak boleh lagi kita lakukan. Ya. Terus soal fasilitas rumah sakit misalnya, ya kalau misalnya dimungkinkan untuk kita lakukan misalnya perbaikan atau boleh dikatakan bangun baru, ya kita bisa lakukan itu. Ya. Terus tenaga honor, ya baik itu honor kesehatan, honor guru, ya jangan sampai pasti akan bertanya, wah ini kena penekanan Tante Nela Paris, tenaga honor pasti akan diberhentikan semua. Kami pastikan, ya ketika itu dibutuhkan oleh daerah, mengapa tidak kita pertahankan itu, ya tentu kita akan lihat apakah perlu penambahan atau seperti apa, itu nanti kita akan evaluasi, akan analisa, ya. Dan juga soal fasilitas kesehatan lainnya, ya misalnya BPJS dan KIS, itu bisa kita lakukan, misalnya katakan dari sisi persentase, kalaupun misalnya masih terlalu banyak ratusan atau ribuan orang yang belum memiliki itu, kenapa tidak kita lakukan, ya? Misalnya kita lakukan fungsi selain lobby ke tingkat pusat misalnya, ya, untuk menambah kuota itu, atau adakan subsidi misalnya kepada masyarakat miskin, itu diperbolehkan dan secara aturan juga dimungkinkan itu. Nah, ya. Artinya seperti itu, ya khusus untuk pendidikan, ruang kelas yang misalnya dimungkinkan oleh kemenangan daerah. Kalau untuk SMP, SD dan TK itu bisa kita lihat, itu soal persediaan buku, ruang kelas apa semua di tingkat itu bisa kita perbaiki. Dan saya rasa itu. Ya. Baik Bapak, jadi kita lanjut sedikit. Sudah. Jadi Kalau mau tambah lagi Pak ya Pak. Lanjut. soal transparansi. Ya. Jadi, ulang lagi. Yang berikut soal transparansi. Ya. Bagaimana komitmen Bapak soal transparansi publik ke depan? Ya, bagus. Ini pertanyaan bagus sekali. Saya pikir sudah waktunya memang kita harus buka-bukaan. Masyarakat harus tahu semua persoalan apa yang sedang pemerintah lakukan, apa yang sedang DPR lakukan. Masyarakat harus tahu. Supaya apa? Masyarakat bisa mengontrol. Jadi dalam sidang-sidang tahunan itu ke depan nanti, bagaimana kita punya anggaran-anggaran belanja, kita harus buka kepada publik. Selalu melibatkan publik. Ya. Buka ke publik bahwa ini anggaran kita sekian, ini nanti kerja ini. Ini kita usulkan ke DPR seperti ini. Kita harus buka. Sudah waktunya harus buka. Oke. Sekarang akar rumput ini Bapak Ya. cenderung kasih kritikan-kritikan tajam, keras. Kira-kira saat Bapak memimpin nanti, apakah Bapak berdua akan membenci akar rumput atau bagaimana? Itu saya pikir tidak mungkin. Karena Siap, ya. kontrol sosial itu penting. Kontrol sosial demi keberhasilan itu sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu media-media yang ada silakan mengkritik, karena itu untuk kebaikan. Dan dari kritik-kritik itu tentunya ada pasti hal-hal yang tercecer satu dua yang tidak dilakukan dan lain-lain. Itu wajar-wajar saja. Dan saya pikir bukan menjadi hal yang tabu yang tidak bisa diterima, dan itu harus diterima. Karena itu kebaikan yang ada ke depan. Bapak? Ya, kalau saya tambah sedikit soal era ini kan dari periode ke periode, dari tahun ke tahun itu dia semakin tantangan itu semakin besar. Dan saat sekarang itu era keterbukaan itu yang kita omong sekarang di desa pun sebentar lagi dia tahu, di pelosok mana pun dia tahu ya. Ya, itu tantangan ya. Jadi tidak ada satu hal yang harus kita tutup-tutupi. Ya. Pemimpin harus terbuka, harus apa adanya. Ya. Bila perlu tadi yang dikatakan bahwa kita buka ini soal anggaran seperti apa, kita buka. Bila perlu misalnya pada saat itu kita bisa ada utusan-utusan dari desa misalnya, Ya, tokoh-tokoh ya. Kalau sudahlah kita hadir di DPR misalnya ya, kamu duduknya di sini untuk mendengarkan kira-kira proses alur mekanisme anggaran seperti apa yang mau dicapai ya. Ya. Selain kita manfaatkan misalnya namanya Musrembang Des, Musrembang Cam, Musrembang Kap ya. Ya. Kalaupun di sana tidak terakomodir semua, ya soal keterwakilan masyarakat yang ada di sana, kita bisa saja buka keran baru bisa, ya. Atau kita misalnya setelah sudah disepakati bersama, kita bisa kunjung salah satu kecamatan. Udahlah ini, ya akan kami sampaikannya. Selain mungkin forum-forum Muslim Bang Kecamatan itu terlalu resmi, tapi ada forum-forum kunjungan bupati dan bupati yang kita pada semua nih, kita sampaikan. Ya. Semacam rumah aspirasi lah. Ya. Saya lihat Bapak berdua ini luar biasa, unik, tegas, lugas. Jadi tidak seperti ada yang ditutup-tutupi. Semua pertanyaan Bapak jelaskan dengan baik. Jadi harapan saya semoga perjuangannya lancar jaya, bisa terwujud apa yang diharapkan oleh Bapak berdua. Saya pikir begitu untuk sementara wawancara kita, dan kita tutupi ini. Selamat malam, salam sehat.
Terima kasih. Malam. Oke. Ade. Terima kasih akar rumput. Sampai jumpa lagi. Parai.